Gadis barbar pilihan Ustadz Tampan. Bab 123. Selama ini waktunya dengan putrinya begitu singkat, dia terlalu banyak menghabiskan waktu bersama Aisyah, putrinya dari istri pertamanya. Mungkin ini kesempatan untuknya menembus kesalahannya di masa lalu. Kalau gitu saya akan lega karena meninggalkan Yulia selama beberapa hari ini di sini. Saya harus pamit karena abang saya terus mengirimkan pesan suruh saya cepat ke pesantren. Ikram kembali menyalini tangan kedua mertuanya lalu beralih menatap istrinya yang menatapnya dengan bibir cemberut. Jangan cemberut gitu, senyum Zaujati. Mas akan pulang ke pesantren. Kamu tinggal di sini dengan betah ya? Iya Mas Ubi. Senyumnya mana? Yulia tersenyum paksa. Kok senyumnya gitu? Mas nginep aja di sini. Besok pagi ke pesantrennya. Maaf gak bisa sayang. Bang Hilmi suruh abang segera ke pesantren. Kap. Pria yang memakai jubah putih itu mencium kening istrinya lalu mengelus perutnya. Jaga dirimu dan kandunganmu selama di sini. Insya Allah Mas besok malam akan datang. Jadi jangan khawatir. Yulia mengangguk lalu menyalini tangan suaminya tak lupa mengecup punggung tangannya. Hati-hati Mas. Iya sayang. Kalau gitu Mas pamit. Ayah, Bunda, Ikram titip Yulia di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Daneswara, Sarah dan Yulia menjawab salam dari Ikram yang kini telah pergi. Di dalam kini suasana begitu tegang, di mana keluarga Abi Laksa, Umi Husna, Gus Hilmi, bahkan Ikram pun kini ada. Sedangkan di kursi depan terpisah antara meja panjang ada Gus Yasir, Gus Azan dan Ning Farah yang masih menangis bahkan kedua matanya pun kini bengkak. Abi kalian adalah sahabat terbaik saya, ucap Abi Laksa memulai pembicaraan. Kekacauan ini kita lupakan saja dan anggap tidak terjadi karena menantu saya sekarang baik-baik saja dan kini berada di rumah orang tuanya. Saya minta bawa Ning Farah pergi dari sini agar pikirannya tenang. Saya doakan semoga Ning Farah sehat dan dapat jodoh Tidak. Aku ingin menikah dengan Gus Ikram. Kami sejak kecil begitu dekat dan sekarang pun kami harus dekat karena kami ditakdirkan untuk bersama. Teriak Farah tetap pada pendiriannya. Hal itu membuat keluarga Abi Laksa dibuat stres, bahkan Gus Yasir dan Gus Azan pun merasakan hal yang sama. Mereka berdua bahkan tambah malu akan tingkah adik mereka yang sudah di luar kendali. Farah sudah cukup. Akhirnya Ikram angkat bicara membuat atensi semua orang menatapnya. Saya telah memiliki istri dan walah istri saya hanya akan satu yaitu Yulia bukan perempuan lain. Kamu tidak akan bisa masuk ke dalam hidup saya, Farah. Tolong ikhlas karena masih banyak pria lain di luar sana yang lebih baik daripada saya. Pria yang baik yang ingin menjadi suamiku itu kamu Gus. Aku hanya ingin menikah dengan kamu bukan pria lain. Tidak akan bisa Farah. Sebaiknya kamu pergi atau saya bawa kamu keluar dengan paksa dari pesantren saya, sekalipun kamu adalah putri dari Kiai Fatih. Sekarang saya akan tegas padamu Farah. Jujur saja saya marah setelah mendengar cerita dari Bang Hilmi di mana kamu mendorong istri saya dan menghinanya. Kamu seorang perempuan seharusnya kamu sadar kata-katamu menyakitkan hati perempuan lain Farah. Ikram terluka, dia sangat-sangat terluka saat tahu kejadian yang sebenarnya. Istrinya dilukai fisik maupun mentalnya oleh Farah. Dan hatinya marah, namun ia harus tenang. Kemarahan akan menghancurkan semuanya. Bicara baik-baik pada Farah tidak akan membuatnya mengerti. Baik pendengaran, penglihatan, dan pikirannya telah rusak akan sikapnya yang sekarang. Sudah cukup, saya akan membawa paksa Farah walaupun dia menangis darah sekali, ucap pria bertubuh kekar. Yang tertutup di balik jubah hitamnya itu, Gus Yasir.
Gus Yasir berpenampilan yang kesan pertamanya dia galak dan tegas. Rahangnya tertutupi oleh bulu-bulu halus dengan kumis tipis membuatnya terlihat seperti pria yang disegani oleh semua orang. Apalagi tubuhnya yang kekar nan besar. Tapi Gus Yasir, jika membawa Farah seperti itu tidak baik. Jangan ikut campur Umi, potong Abi Laksa. Dia melihat Farah tidak akan bisa sadar. Benar kata Gus Yasir, jika Farah tidak akan sadar, bawa saja Farah pergi. Saya doakan semoga Farah bisa sadar akan kesalahannya, sahut Gus Hilmi. Maaf atas kekacauan yang adik saya perbuat Kiai, Umi, Gus Hilmi, terutama teruntuk Gus Ikram dan istrinya. Saya menyesal mewakili dari adik saya. Saya juga menyesal, ujar Gus Azan menunduk hormat. Farah ayo pulang. Gak mau. Jangan paksa aku Kak. Aku ingin tetap di pesantren ini. Aku pastikan akan menjadi istri kedua Gus Ikram. Dia cintaku Kak. Masa depanku. Aku tidak rela jika dia pergi dari hidupku. Seharusnya Gus Ikram terima aku menjadi istri keduanya. Dia harus bahagia. Karena aku rela jadi istri keduanya bukannya menolakku. Farah semakin histeris saat kedua kakaknya menyeret kedua tangannya untuk pergi dari dalam. Gus Ikram tolong aku. Aku tidak mau pergi. Umi Husna, Abi Laksa, Bang Hilmi, semuanya tolong aku. Aku tidak mau pergi dari pesantren kalian. Kenapa kalian diam saja? Aku memiliki pendidikan yang lebih bagus daripada Yulia. Aku bisa memasak dan melakukan tugasku sebagai seorang istri lebih baik daripada perempuan itu. Aku ingin menjadi bagian keluarga kalian. Bagian dari Al-Husain adalah impianku. Apa kalian tulihah? Kenapa diam? Bantu aku. Akulah yang pantas menjadi istri dari Gus Ikram. Bukan Yulia. Umi Husna hanya bisa memegang lengan suaminya, hatinya tidak tega bagaimana Farah diseret dengan paksa oleh kedua pria yang menjadi kakak dari Farah. Farah adalah anak perempuan yang dulu dia sayangi sejak kecil, namun kini telah berubah banyak. Berubah menjadi sosok wanita yang tidak dia sangka-sangka. Ah, kalian semuanya jahat, iblis. Kalian begitu tega menyakitiku, awas saja kalian semua. Aku berdoa tidak akan ada kebahagiaan untuk kalian setelah berani menghancurkanku. Farah mulai semakin memberontak, namun Gus Yasir dan Gus Azan juga semakin kuat menyeret adiknya pergi. Terutama kamu Gus Ikram. Kamu telah menolak cinta tulusku hanya demi mempertahankan sampah kaya Yulia. Kamu akan menyesal. Ikram ingin maju dan mengeluarkan kata-katanya karena Farah begitu berani menghina istrinya, namun ditahan oleh tangan Gus Hilmi. Biarkan Ram. Jangan ikut tersulut emosi. Farah tengah dihasut oleh setan. Tapi dia menghina istri saya, Bang. Gus Hilmi menggeleng. Diam lebih baik daripada menghina balik. Farah akan pulang ke pesantren sekarang. Dan seperti yang kamu inginkan, beberapa hari ke depan Yulia akan tetap bersama orang tuanya sampai dia bisa menenangkan hatinya atas insiden hari ini. Ikram akhirnya beristighfar, lalu dia hanya bisa menatap Farah yang kini dimasukkan paksa ke dalam mobil. Beberapa santri yang baru pulang dari musola sempat melihat dan mereka berisik-bisik. Hal itu membuat Abi Laksa berteriak menyuruh mereka segera pergi ke asrama masing-masing. Mobil yang dibawa oleh Gus Yasir melaju keluar dari pesantren, dan saat itu juga mereka lega. Umi Husna yang tahu masalah hari ini telah selesai pun juga lega, sampai-sampai dia jatuh tak sadarkan diri akan tekanan yang dia terima dari kenyataan Farah pernah terjebak pergaulan bebas dan menantu kesayangan harus pulang ke rumah orang tuanya. Ya Allah, Umi. Hot pants, dress tanpa lengan,
Bahkan pakaian sehari-harinya dia selalu menggunakan tank top yang memperlihatkan area pusarnya dengan celana jeans robek-robek. Hanya saat naik motor sportnya dia memakai jaket kulit dengan rambut terikat ke atas atau digerai. Walaupun waktu awal pernikahannya dengan Ustadz Ikram pernah membuang pakaian tak sopannya itu, tapi ternyata tetap saja masih ada di bagian bawah lemari yang ia kunci dan sekarang ini dia bongkar. Ini gue pernah pakai baju kayak gini juga. Gila. Pagi ini Yulia iseng membongkar lemari bagian bawahnya yang terkunci dan kuncinya dia sembunyikan di bawah ranjang. Dan sekarang dia begitu syok akan ingat dirinya yang dulu selalu memakai pakaian kekurangan bahan. Ini rok apaan? Kenapa mini banget? Yulia mengangkat rok mini yang ketika dipakai sebatas pahanya. Ketika orang yang memakai rok mini ini dan dia menunduk mungkin sesuatu di dalamnya akan terlihat. Sekarang Yulia memiliki alasan untuk merasa kecewa pada dirinya sendiri versi dulu. Gue ternyata kenakal itu dulu. Baru sadar. Bukannya Yulia tidak sadar tapi dia menolak untuk sadar. Dan lagi pula pakaian seksi. Seperti ini hanya dia pakaian tanpa sepengetahuan keluarganya. Ya, Yulia ketika ingin pergi keluar selalu memakai celana panjang dengan jaket yang menutupi seluruh tubuh atasnya. Namun tanpa disangka-sangka di dalamnya dia memakai pakaian seksi tanpa orang tuanya tahu. Dan ketika sampai di tempat tujuan yaitu markas Red Black, arena sirkuit dan tempat nongkrong lainnya dia memperhatikan tubuhnya yang tak seharusnya orang lain lihat. Ini juga, ya Allah. Yulia semakin amat stres melihat tank top yang selalu dia pakaian ketika malam hari. Waktu ikutin balapan motor dulunya. Kalau Mas Ubi tahu aku masih simpan pakaian ini dia marah gak ya? Atau aku bakar aja? Sepertinya Yulia memilih opsi kedua. Dia lebih baik membakarnya karena itu pilihan yang benar untuknya melupakan masa lalu gelapnya. Tangannya tiba-tiba tertarik pada dress hitam dan juga merah. Begitu terlihat indah dan mungkin di tubuhnya masih muat. Dress itu modelnya sama, di mana tanpa lengan dan memperlihatkan pundak polosnya. Juga bagian belahan dada yang begitu rendah. Jangan lupakan punggungnya yang terekspos. Jelas dan bagian paha sebelah kirinya dibiarkan terbelah dua, menampilkan kesan berani. Tanpa sadar tangannya bergetar. Yulia ingat ini dress yang pernah diberikan Arthur padanya. Dia memakainya saat malam kelulusan yang begitu mengerikan untuknya ingat. Kembali. Yulia ingat kata-kata Arthur, di malam itu dia memberikan obat tidur dan ia mengalami pelecehan di mana mantan pacarnya itu telah melihat tubuhnya. Walaupun Bara datang tepat waktu, tapi kenyataan Arthur telah melihat seluruh tubuhnya membuatnya trauma. Dia mulai merobek dua dress sialan itu lalu memasukkannya ke dalam plastik di mana pakaian lain pun sudah masuk ke sana. Allah, apa dosa-dosaku di masa lalu bisa terampuni oleh-Mu? Bisakah rasa sesalku ini terdengar? Aku sungguh menyesal. Menyesal akan perbuatanku dulu di masa lalu. Jika saja Mas Ikram tidak hadir dalam hidupku mungkin aku akan terus terjebak dalam lubang dosa selamanya. Jika ada seseorang yang mengatakan ia perempuan hina, ia mengakuinya karena itu kebenaran. Masa lalunya terlalu kotor untuknya ingat. Bahkan setelah hijrah dan kini menjadi bagian keluarga suaminya, ia merasa tak pantas. Kata-kata Farah masih membekas di dalam hatinya sebenarnya. Walaupun ia coba tepis tapi tetap saja ia terus memikirkannya. Gadis ini yang hanya tamatan SMA bagaimana bisa menikah dengan seorang ustadz lulusan terbaik di Kairo. Itulah yang ada di pikiran semua orang. Ning Wardah pun menikah dengan Gus Hilmi menyandang status seorang Ning dan dibesarkan dari kecil dengan ilmu agama yang luar biasa. Dirinya bukan hanya tamatan SMA saja, ilmu agama pun begitu minim tidak ia kuasai.
Masa lalunya kotor, juga ia tidak becus menjalani tugas sebagai seorang istri. Benar kata Farah, Ustadz Ikram pantas memiliki istri kedua yang jauh lebih baik dari dirinya yang menjadi istri pertama. Bukannya malah mempertahankan gadis nakal sepertinya. Astagfirullah, Yulia, kamu jangan merasa dirimu rendah. Kamu bukannya tidak bisa, hanya saja kamu sedang berusaha memperbaiki diri. Kamu harus yakin dengan kemampuanmu sendiri. Tunjukkan pada orang-orang, terutama pada orang-orang yang menghina statusmu jika kamu bisa. Yulia bertekad mulai sekarang dia akan berusaha lebih keras lagi. Menjadi perempuan hebat yang tidak akan pernah orang-orang sangka. Hingga orang-orang yang merendahkannya bungkam. Ia hanya perlu membuktikan semuanya bisa terjadi ketika ia ada. Usaha dan doa. Dua hal itu yang akan menemaninya dalam setiap proses kehidupan miliknya. Sayang, kamu lagi apa? Yulia buru-buru menyembunyikan plastik yang penuh dengan pakaian miliknya di masa lalu kelam. Aku cuman lihat isi lemari aja bunda. Ternyata bersih jadi tidak perlu aku bersihkan lagi. Wanita parubaya yang masih awet muda itu tersenyum hangat lalu menuntun putri dari madunya untuk duduk di meja rias. Kamu udah salat subuh? Udah bunda. Tadi aku waktu dengar azan subuh langsung ambil wudhu dan sekarang baru abis mandi. Airnya seger bunda. Bunda Sarah terkekeh kecil lalu mulai menyisir rambut panjang Yulia yang sebatas pinggang. Lihat sayang, rambutmu panjang banget. Mau gak bunda potong? Gak mau bunda. Kenapa? Kalau panjang kayak gini gerah loh. Kamu juga kalau pakai kerudung kan suka di gelung, apa gak berat? Gak bunda. Mas Ubi suka banget mainin rambut panjangku. Dia bilang jangan dipotong, suka katanya. Kedua mata Yulia terpejam, merasakan sisiran lembut dari ibu tirinya yang telah menjadi ibu kedua untuknya. Bentar lagi kandunganmu masuk ke 1 bulan kan sayang? Pasti perut kamu akan berubah agak buncit. Apa selama hamil kamu melakukan hal aneh? Tanpa menjawab pun seharusnya Bunda Sarah sudah tahu. Namun dia hanya bertanya, agar punya topik untuk dibicarakan dengan putri keduanya. Gak aneh-aneh kok. Aku melakukan kebiasaanku kayak biasa. Naik pohon, makan mie, dan suka ngereok gak jelas kalau lagi gak mood. Aish, sekarang kebiasaanku ini harus aku hentikan karena Mas Ikram suka marah. Tapi kalau perubahan suasana hati udah aku rasakan. Kadang tiba-tiba aku kesal dan marah, juga ingin menangis tanpa sebab. Bunda Sarah tersenyum mendengarnya. Wajar itu terjadi karena mood ibu hamil memang naik turun. Apalagi kehamilan kamu harus begitu cepat kayak gini. Bunda kira kamu akan menundanya beberapa tahun, tahu-taunya langsung jadi setelah 2 bulan menikah. Yulia meringis lalu mengelus perutnya. Ini juga salahnya karena telat minum pil kebon. Namun sekarang bayi di perutnya bukan kesalahan tapi anugerah terindah yang Allah berikan. Kalau kamu kayak gini tuh bunda jadi keinget umimu sayang. Dulu, ketika dia hamil kamu kalau mau apa-apa suka aneh-aneh. Masa Mas Danes suruh manjat pohon? Mana pohon durian lagi yang harus dia panjat. Untung aja Mas Danes sanggup walaupun berakhir dia harus dibawa ke rumah sakit. Untung aja cuman luka ringan di bagian kakinya karena jatuh. Yulia menatap Bunda Sarah dalam, tidak ada raut kesedihan saat ibu tirinya ini menceritakan uminya. Malahan tatapannya begitu ceria seperti dia kembali ke masa lalunya. Bunda pernah tidak merasa sedih karena harus membagi suami dengan umiku. Kak Aisyah aja kadang pernah sedih loh kalau ayah ajarin aku main sepeda dulunya. Kan hati perempuan itu mudah terluka jika sesuatu yang telah dia miliki dimiliki juga oleh orang lain. Tiba-tiba raut ceria Bunda Sarah lenyap,
Kini tatapannya sendu namun bibirnya masih tersenyum.